Oke. Ini masih bagian dari sulap. Kayaknya bukan sih. Sekarang kamu mau pakai sulap buat perbaiki panggungnya kan? Kayaknya enggak sih. Loh. Ini Di kamp tunjukkan tim medis ikut dengan anggota garda amankan lokasi dan semua yang di panggung segera semua pintu, tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Oh no. Kecelakaan, maka harus cari tahu penyebabnya, dan jika semua hanya bagian dari suatu persoalan maka Dewa Keadilan tidak akan tinggal diam. Let's go, kita lihat si Furina beraksi ya guys ya. Oke. Setelah beberapa saat penyelidikan Garde pun selesai. Berita buruk, orang di dalam kotak dinyatakan. Oh, ada korban teman-teman. Almarhum Asia asistennya. Kowel yang tadi. Rombongan solo. Oh, terus si Nengnya kemana? Oh, kena kembang apinya. Oh, oke. Kok bisa? Nggak tahu deh guys. Iya, sama. Gue bingung juga. Gadis tersebut tidak di lokasi. Oh, hilang kah? Oh no. Peristiwa ini bukan kecelakaan saat pertunjukan. Apa kasus penculikan? Dengar rentetan kasus hilangnya gadis-gadis muda. Oh, Jack the Ripper beraksi kembali seperti teman-temannya. Kasus yang diceritain sama calon loto kemarin. Semua sudah terungkap menggunakan misteri dangkal dan begitu jelas untuk peristiwa penghujung. Kami diremehkan ya, oke. Tapi anda ini pesulap luar biasa. Kamu adalah tersangka utama rentetan kasus orang hilang. Oh no. Lah kenapa jadi aku? Ini Jiko dese ya. Bukankah semuanya terjadi saat pertunjukan sulap berlangsung? Gadis yang menghilang setelah dipilih untuk naik panggung. Bukankah yang meninggal adalah asistenmu sendiri? Ini mulai seru gitu teman. Segala ucapanmu tentang pesulap yang mampu menghilangkan apapun adalah provokasi tentang tantangan penuh nyali. Enggak sih, enggak. Gua yakin ini yang itu guys pelakunya. Iya bener sih. Lagian sebelum petunjuk dia juga sempat ngomong ini menangkap pelaku rentetan kasus itu. Masa dia mau nangkep diri sendiri? Iya bener sih. Ya, waktunya berdekatan. Silakan berdebat di lain waktu. Nona Furina, apakah komentar barusan dapat ditafsirkan sebagai tuduhan terhadap tuan ini dan rekan-rekannya? Apakah Nona hendak menuntut? Mau jadi jaksa ini si Furina ya? Oke. Tim penuntut si Furina. Oke, khusus penculikan dan pembunuhan perkara pertunjukan sulap. Nona Furina sendiri yang ngomong. Oke, go home. Tentu saja, wahai wargaku sekalian. Tapi yang lebih menegangkan dari sekadar fakta yang tertampang jelas ini adalah lawan yang akan kuhadapi. Oke. Ya benar, pengembara dari tanah asing. Kamu akan membela tuan ini, betul? Karena dia yang menolongmu saat kali pertama kita berjumpa. Kita jadi pengacaranya Selini guys. Esator di beneran jadi Phoenix Wright. Oke. Objection. Yaudah, oke. Aku percaya ini. Iya, oke. Bisa. Oke. Kalau begitu tidak masalah. Semuanya sang pengembara dan aku pernah berhadapan saat pertama jumpa. Namun akibat campur tangan ini, duel ketika itu berakhir seri. Hasil seri itu sangat membosankan. Ciban semanai. Tidak ada lagi yang namanya seri. Salah satu dari kita harus jadi pemenang dan salah satunya harus kalah. Adakah di kolong langit tempat yang lebih bisa menentukan pemenangan selain panggung terbegang opera Epiclese? Ya Doi kan lari ini si Furina. Keputusan sudah dibuat dan sidang akan segera dijadwalkan. Nona Furina sedang menunjukmu sebagai lawannya. Mari kesampingkan dulu retorika dramatis beliau dan izinkan aku bertanya. Jaksanya sih ini guys, si Furina. Ini hakimnya si Novelet, kita jadi pengacaranya. Apa kamu bersedia menjadi kuasa hukum dan membelanya? Ada khusus ini.
Aku bersedia. Chikaimasu. Oke. Kita cari guys bukti-bukti. Kita kumpulan kok. Jadi detektif juga nih bener-bener. Phoenix Wright ini Phoenix Wright. Kalian gue tak bilang ngomong Phoenix Wright ini kalian tahu sih guys. Phoenix Wright apaan? Aku anggap kalian tahu lah. Yoi. Hadirin yang lain dipersilakan meninggalkan tempat dengan teratur setelah diperiksa oleh Garade. Oke. Kita nantikan kasus seperti apa yang dapat dipunyai oleh orang asing karena kenamaan ini. Aku sudah tidak sabar. Ini pistol air bacot. Hadirin mau dimulakan dengan penuh tempat kejadian bersama Frina dan Neuvillet. Oke. Oh no, Lini. Ayo oke, Linet. Maaf karena ini terjadi seperti ini ya. Kalian kaget? Takut? Enggak sih. Emangnya ada yang enggak takut habis ngeliat kejadian kayak gitu ya sih guys. Ada yang meninggal di depan mata. Aku juga jujur agak terguncang. Kenapa bisa begini? Kasihan Cowell. Cowell tidak. Kalian memang sudah bersedia membela aku di meja hijau, tapi karena sekarang cuma kita yang ada di sini, aku mau tanya, apa kalian pikir aku membunuhnya? Bukan, ya udah pasti bukan sih. Shigao desu. Sedang mendengarnya. Terima kasih sudah percaya padaku. Semua orang sudah melihatku sebagai tersangka utama, tapi kalian ibarat misteri di atas misteri. Segitunya sampai yang sisa cuma tinggal kebingungan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di panggung dalam kecelakaan. Aku tidak tahu kenapa Cowell bisa ada di dalam kotak. Tidak ada yang tahu kenapa gadis yang dipilih dari penonton tiba-tiba hilang. Aku tidak punya penjelasan apa-apa. Kalau ada yang menyebut hasil pertunjukanku, kita harus tahu dulu bagaimana caranya. Oke. Bahkan pesulap pengalaman kayak aku saja tidak bisa melakukan semua itu cuma dalam semenit. Ya aneh tapi nyata ya tentu saja. Dan itulah kenapa kita harus memulai penyelidikan seperti kata buku. Jika tidak mungkin maka tidak akan terjadi. Maka itu sebenarnya mungkin. Buset. Siapa Sherlock Holmes? Iya, itu kacamata dari mana ini Paimon? Iya, jadi Sherlock Holmes nih. Tenang, Paimon bayar pakai dia sendiri. Ya, suka-suka kamu lah ya. Paimon jadi lebih. Aku pengen punya guys itu apa kacamata ya. Bagus, depresi juga percuma. Aku harus bangkit. Yes, Lini. Tapi sekarang kita diawasi Garde, bakal susah kalau aku dan Lini mau membuktikan diri tidak bersalah ya. Tenang. Apa nih pengacara tingkat tinggi nih sudah pernah menyelesaikan beberapa kasus ya. Hai, daijoubu desu. Hai ya, yoroshiku ya. Ya sudah biasa kok. Karena kita memang mau menyelidiki kasus ini, Paimon mau tanya, Linet kemana ya waktu pertunjukan tadi? Iya. Tolong dijelaskan gimana caranya kerja tadi tuh pas apa itu? Nah ya bener nih. Bongkar rahasia pesulap. Waduh berat nih guys pasti. Tapi yang gak apa-apa lah. Urusan rahasia sulap bukan salah prioritas. Lini, tumben gak Oni-chan lagi. Dengan kejadian ini, rahasia pesulapku bisa dijadikan bukti penting di pengadilan. Perhatikan sekali, penunjukan adalah makarya para pesulap. Begitu banyak darah dan keringat dicucurkan demi menyempurnakannya. Tapi harus dibuka gara-gara itu guys. Gara-gara ada kejadiannya. Ya, benar. Maka biarlah rahasia itu terbongkar. Nice ya, bagus Lini. Kita harus pindah ke tempat dulu sih. Kalau mau bahas ini, kita mau minta izin lu ke Garde. Kalian bisa sambil menyelidiki area panggung dan bangku penonton. Oke. Kita langsung gerak saja, numpung tim penyelidik masih ada, semua detektif. Paimon deh mulai. Oke, kita cari bukti-buktinya teman-teman ya. Let's go. Halo Pak Petugas, gimana penyelidikannya? Kami ini kuasa hukumnya Lini dan Linet. Oh, kalian ya pengembara asing yang disebutkan oleh Frina tadi. Dengar aku jujur deh sama kalian. Dia kan mau terlibat urusan runyam kayak gini. Oh, why? Ya gak apa-apa sih. Doyu ini ikut aku nanti juga kalian mengerti. Oke. Yang meninggal bernama Cowell, salah satu asisten Lini. Dia belum lama bergabung tetapi dia rajin dan bekerja keras. Semua orang punya kesan yang baik terhadap dirinya. Oke. Pekerjaan seorang asisten umumnya adalah menata dan memeriksa peralatan serta membantu meramaikan suasana saat pertunjukan. Ya, gua tahu. Kalian lihat sendiri dari kursi penonton, tangki air yang tiba-tiba jatuh dan menimpa Cowell yang ada di dalam kotak. Tapi harusnya kan cewek itu yang ada ya, kenapa Cowell bisa di dalam? Oke, itu satu misteri teman-teman ya. Satu pertanyaan, kemana gadis yang masuk ke dalam kotak itu?
Ini studi pertama ya, oke. Di bawah tangki air. Tali penerangan putus karena kena percikan kembang api. Kenapa bisa ada tepat di atas kotak ya? Iya, terlalu rapi. Justru lebih logis adalah jika semua ini memang kejadian terencana dan Lini adalah orang yang punya akses ke seluruh area. Iya sih. Motifnya nggak ada, ya bener. Kalian teman baiknya? Nggak juga sih. Teman sih, tapi belum teman baik juga. Baru kenal belum lama ya. Ya, Mejikai Tsukiai. Jika melakukan sebentar dan juga semenjak kepercayaan kalian bahkan tinggal jadi kuasa hukumnya segala. Ya nggak apa-apa lah ya. Aku tahu di dunia tidak ada sihir, triknya adalah pesulap mengendalikan penonton semua dalam genggamannya. Aku sudah lihat banyak kasus dan paling lemah dari semua bukti adalah manusianya. Maaf aku kalau ngomong memang belak-belakan, jangan tersinggung. Aku cuma bilang gini demi kebaikan kalian. Ya. Apa-apa lah, biar seru kita jadi itu. Oke. Nice, kita boleh nyelidiki TKP teman-teman ya. Let's go. Oke, kamu dapat memastikan kondisi. Oke. Iya, oke, ini kayaknya bukti-buktinya deh. Oke, skill persepsi. Oke, laporan investigasi Garde. Informasi korban Sikowel. Ini catatan ya, catatan detektif ya. Bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan teman-teman ya. Oke, let's go. Apa itu? Oh, ini yang harus kita selidiki kah? Ini yang itu ya, talinya yang kebakar. Jadi ini tali yang terbakar dan mengakibatkan kakinya jatuh. Katanya sih kuat banget. Masa iya cuma kebakar gara-gara kena kembang api? Ya bener sih. Buat sulap gini guys, pakai tali yang gampang kebakar sih nggak mungkin, harusnya pakai tali yang kuat. Aku cuma lihat tali yang putus. Bahannya beda. Bahannya beda maksudnya? Hampir kebakar semua tapi masih ada sisa. Bahan ini mudah terbakar. Jenis kapas buat nyalain api. Jadi emang sengaja dibakar. Mungkin ada yang ngebakar. Ya nggak mungkin sih, kayak kalian bikin apa? Mau ngelakuin atraksi yang berbahaya teman-teman, tapi talinya tali-tali murah gitu, nggak mungkin lah ini. Talinya pasti tali mahal kalau mau yang bener ini. Udah satu mencurigakan. Oke, next kita selidiki mayatnya di sini. Oke. Ya oke, ini kayaknya nggak penting nih buat mayatnya. Terus Esmond. Oke. Udah itu doang. Next. Itu ini periksa kotak apa tuh? Kotak yang rusak. Oke. Kotak ajaib yang rusak ditinggalkan tempat. Iya gue tahu ya kan, ininya jatuh. Kotaknya hancur. Next. Nih tanya ke ini nih. Para penjaga. Aku dapat informasi penjaga mesin pemilih nomor itu juga ternyata bermasalah. Oke. Gimana kalau mesin itu adalah bangku penonton pria yang badannya besar? Apa pembunuhnya bakal terjadi? Mungkin enggak sih ya. Kalau misalnya ini bener-bener itu guys, bener-bener yang satu kasus sama yang itu. Apa sih? Ya itulah, yang kasus itu, kasus orang hilang. Iya sih, emang sulit kayaknya. Ini pakai mesin itu untuk memilih nomor secara acak. Betul, gadis yang beruntung itu sekarang hilang. Terus, waktu itu kami sudah curiga ada yang salah dengan mesin nomor itu, jadi langsung kami bawa pulang dan periksa. Terus, ternyata yang menemukan bahwa nomor yang dipilih tidak acak, pencet apapun hasilnya selalu sama. Oh, jadi udah diatur teman-temannya. Jadi emang udah diincer itu cewek tadi buat apa itu intinya. Yang kata lain, ini dari awal sudah tahu siapa yang akan duduk di mana. Oh, bener juga ya. Kita kan dapet tempat duduk ini juga dari Lini teman-teman ya kan? Iya, Lini yang atur. Apa beneran? Enggak sih, enggak paman. Kenapa tidak aku bilang kalau ini mau bela Lini? Ya. Oke. Oke, jadi emang udah diatur buat si cewek itu tadi yang jadi pemenangnya, bukan jadi yang masuk ke dalam kotak, udah diatur teman-teman. Oke. Next, oke, tanya-tanya lagi ini ke Bapak Maurice. Halo, kalian lagi selidiki apa?
Tempat ini ditutup karena semua anggota rombongan sudah yang dianggap sebagai tenaga utama. Tim penyelidik masih mengumpulkan bukti. Bangku di sini semuanya bisa pesan. Kami berasal dari identitas gadis yang hilang itu data pemesanan tempat duduk. Ya, kami ini kuasa hukum Benny dan Lynette, boleh kasih tahu? Oke. Siapa nama orangnya? Nama gadis itu Halsey. Oke, dia seorang pelukis, lumayan punya nama lah di Fontaine. Oke, pelukis guys. Katanya dia jarang-jarang ke Godong Opera karena ini tekanan kerja agak tinggi, jadi dia nonton sulap untuk relaksasi. Oh my god, dia pengen relaksasi, atau hilang. Oke, jadi kami belum menemukan riwayat konflik atau pertentangan di antara dirinya dan para tersangka. Oke, singkat cerita sama sekali tidak ada hubungan dengan kejadian ini pun mengikuti pola rentetan kasus orang hilang yang terjadi sebelumnya. Di kasusnya yang dulu-dulu korbannya juga nggak saling berhubungan. Ya begitulah, kelihatannya tidak ada hubungan apapun selain fakta bahwa korbannya adalah gadis-gadis dengan rentang usia yang kurang lebih sama. Oke, jadi ya bener sih guys, ini mirip Jack the Ripper ini kasusnya. Tapi Jack the Ripper kan ngincer wanita-wanita malam ya. Kalau ini gadis-gadis muda. Oke. Oke, ternyata kasus ini harus segera dipecahkan. Jack the Ripper nih ya, kasus orang hilang. Oke, nih dapat informasi soal korban. Bukan korban sih, orang yang hilang. Oke, nextnya ada di luar. Oh ya guys, itu titiknya ada di luar. Oke, kita keluar aja yuk. Oh ini Isildur. Namanya keren banget, Isildur. Kalian yang sering menjadi area ini, kebetulan aku juga sangat tertarik. Kalau misalnya ada petunjuk baru, kita boleh saling tukar informasi. Oke, Isildur. Tapi untuk saat ini kan belum ada cerita terang ya. Masih ada sedikit masalah intinya ya. Kalau begitu coba dengar hipotesisku dulu. Dugaanku ini semua bermula ketika ada suara brak. Oh ya benar, itu suara yang mencurigakan di awal guys. Waktu itu mundur, ya benar. Benar sekali, tidak keras memang, tapi aku yakin sebagian besar orang mendengarnya. Tapi semua orang mengabaikannya karena sedang fokus ke pertunjukan ini. Tapi sekarang kecelakaan ini seperti suara ini jadi sebagai petunjuk penting. Jadi menurutmu itu suara apa? Menurutku mungkin itu suara dari komplotan Lini. Misalnya Lynette yang melompat ke atas tangki airnya buat. Iya kah? Tapi masa nggak ada yang sadar sih kalau gitu? Suaranya terlalu keras, ya bener sih. Mungkin keseimbangannya kurang dan jatuhnya jadi kurang bagus. Harusnya sih tangki air. Nah ya ini bener nih. Kalau ada yang lompat pasti goyang dong. Nih detektif amatir masih guys. Kamu jadi kepikiran juga itu suara apa sih sebenarnya? Itu jadi misteri juga guys. Suara pas itu tuh. Oke, dicatat. Next. Apa itu? Ini kotak yang tadi ya, kotak yang satunya. Set. Oke. Udah. Oke, di satunya di luar. Coba kita harus mana sih, keluar sini. Oke. Apa sih itu? Oh ini si Lini sama Lynette. Oh tidak. Oke, masih diperiksa teman-temannya. Oke. Jadi ya oke. Tolong ya Lynette, kita masih mencari misterinya teman-teman. Oke, kita keluar sini. Oke, apa ini? Oh siapa itu? Oh si Navia ya? Ini mafia dia. Ada penjaganya guys. Oke. Ya bukan orang Fontaine bener. Tapi kalian sendiri siapa? Ini mafia sini kah? Mafia Prancis. Mafianya cakep gini guys. Udah pernah dengar nama Spina di Rosula? Oke, Spina di Rosula. Oke, belum. Apa itu? Penengan perselisihan jasa pengawalan serta perselisihan jalan butuh sebut saja. Jas pelapa Spina di Rosula bisa urus. Detektif itu kah? Detektif swasta kayaknya ya. Nama aku Navia. Cakep guys tuh, sumpah. Halo Neng Navia, cakep serius.
Tapi orang yang mengerti biasa ngil aku, bos. Oke. Lumayan, guys. The best. Oh, bagus banget, mantap ya. Lihat, kalian lihat ini mouse gua ini, buset. Ini ada surga di kanan kiri gua sini ya. Oh ya, oke. Oke. Mohon maaf, Dimozele. Kalau Anda lebih suka dipanggil bos, saya akan berusaha mengubah tutur kata. Oke. Tidak usah. Kalian sih panggil aku Navia saja. Tidak usah bos. Oke, Navia. Panggil sayang bisa nggak? Boleh nggak? Doi cakep loh guys, itu Navia. Oh, udah jadi pengen gacha. Tapi Doi geo sih, aduh. Iya bener ya. Sih, lihat cakep gini, ampun. Ya. Kembali ke masalah utama, kami juga sedang menyelidiki ini, ya. Tapi aduh. Guys, kalau misalnya itu Navia ini bakalan jadi Geo yang merubah sistem Geo ya, intinya ya. Bakalan jadi ngebuff karakter Geo, bisa dapat reaksi mungkin ya. Tapi nggak tahu sih. Aduh, gua nggak gitu suka Geo. Bakalan gua gacha, tapi cakep banget, lihat. Aduh. Ya. Oke, aku memang ya, kalau lihat yang ada sekarang menurutku sih ini bukan pelakunya. Iya, gua tahu sih. Kamu juga mikir gitu loh. Makanya sekarang lagi jadi petunjuk. Kamu sendiri dari mana bisa nyimpulin kayak gitu? Intuisi. Ya. Nah, hari-hari. Sebenarnya juga langsung menulis ini tanpa kasih bukti apa-apa, betul kan? Iya, bener sih. Tapi tidak, dia itu kayak gitu. Hakim Agung sampai harus motong cara buah cuma buat menyelenggarkan resmi, soalnya kalau dibiarkan bisa keterusan. Oke. Sidang akan dimulai ketika tontonan sudah dibuat. Tentunya Furuya juga tidak bisa mundur dari situasi seperti itu. Ya, kita juga nggak bisa dong. Kok kesannya kayak kamu nggak percaya sama sepertinya ya si Navia ini. Menurutmu aku lebih menarik terus memihak dia kan? Ya, nggak salah juga sih. Iya bener. Baiklah, sepertinya kalian sudah terjawab. Gantian ya. Apa sih? Enggak dong. Ya. Gue pengen nanya apa kamu single lah, itu dah. Oke. Apa itu? Menurutmu apa boleh sidang pengadilan dianggap sandiwara? Enggak dong. Ada yang salah sama sistemnya dong kalau misalnya dianggap sandiwara ya. Tidak emang nggak boleh kok, tidak selamanya sih ya, Kenapa? Nanti kebenarannya dicari-cari, nanti malah jadi kesampingan. Sidang itu bukan bercanda, sebaiknya jangan jadi bahan hiburan ya, ini bener nih. Silver Melus. Aku bilang mereka ini beda. Tadamono janai. Dimozele memang jago menilai orang dan saya setuju. Jawaban pengembara ini bagus. Bagus apapun naskahnya dan sepanas apapun ekspektasi penonton, sidang yang digelar harus berorientasi pada kebenaran dan fakta. Kebanyakan seperti itu berhasil direalisasikan, maka bos. Cukup segitu dulu, Melus. Nah, aku mau jawab tadi. Selamat, kalian lulus dengan nilai sempurna. Oke. Gede guys, sumpah. Wah, topinya ya gede banget. Yes. Kalian jadi asistenku. Oke. Jadi suami pun boleh kok. Iya sih. Baiklah, kalau aku jadi asisten juga tidak apa, santai. Oke. Oh, jadi pacar nggak boleh gitu. Yang Gue ingin berpengaruh. Dimozele akan sangat berguna jika kalian ingin mengungkap kebenarannya. Oke, kalian ingin menyelamatkan temannya di fitnah, kami ingin memecahkan rantai kasus orang hilang, maka satu arah, satu tujuan. Oke, ya si Om satu ini pinter banget ngomong ya. Om Tue ini.
Kalau kamu gimana? Mau nambah komentar? Kayaknya lagi mikirin sesuatu. Ya, ini si Silva. Buset, ini nambung kemana guys? Ini kacamatanya, ya ampun. Nempel gitu di muka, ya ampun. Oke. Oke. Kami dulu ya, tolong kabari kalau trik ini sudah mau dijelaskan caranya. Ya, makasih. Oke, bye-bye Navia. Oke. Jadi kita kemana sekarang? Kemana sih guys? Oh, ini ngomong sama si Tristan nih, si spesies kecil ya. Maaf, tapi sekarang tidak ada yang boleh keluar masuk opera. Kalau ingin keluar silakan daftarkan identitas dulu. Ya, kami bukan mau pergi sih. Ya, kami sedang menyelidiki kasus ini. Kamu terus jaga pintu ini. Ini apa sih guys? Oh, oke. Buat bukti-bukti. Perintah Hakim Agung, semua yang keluar masuk harus diperiksa dengan ketat. Oke. Ini makhluk apa sih guys? Ada puri-puri gini. Yang puri pasti senang nih. Oke. Kalau waktu pertunjukan harusnya. Kenapa? Iya, kenapa yakin? Karena waktu pertunjukan aku yang berjaga. Oke guys, jadi nggak ada yang keluar masuk. Jadi mungkin dan pertunjukan lainnya tidak kelihatan dari sini sekali. Oke, mungkin tersangka utamanya masih di dalam gedung ini mungkin ya. Oke. Mantap ya. Jadi pekerja yang ulet. Oke. Melusin memang ahli dalam hal seperti ini. Oke. Melusin ya nama itunya, nama rasnya. Oke, si korbannya yang cewek itu kan nggak keluar lewat pintu, mungkin lewat pintu yang lain ya. Oke, kondisi keluar masuk gedung opera. Nice, dapat bukti lagi. Next. Ntar guys, gue pengen. Aduh, nggak bisa kayaknya. Gue pengen ngezoom gitu, nggak bisa. Aduh, susah banget. Kalau bisa persen aja bisa dilihat itu. Ya itulah pokoknya. lupain udah. Oke. Oh ya. Terima kasih kerja samanya. Kalau bisa aku ingin ambil mawar merah dari dalam topi ini untuk diberikan kepadamu. Ayah, tidak usah bermanis-manis. Ini sekedar pekerjaan. Tiba-tiba itu lambang apa sih guys yang dipakai Lini sama Linet? Istri gua ini. Navia. Buset, nice. Maaf, mungkin agak berlebihan ya. Namaku Navia, aku rekan mereka yang akan membantu menyelidiki keseluruhan situ ini. Ya, intinya asisten kita ya. Partner guys, bukan itu ya. Yes. Dan mereka ini rekan-rekanku, boleh kan kami ikut dengar? Aku sih terserah. Oke. Ada orang baik lagi nih ceritanya. Makasih loh. Aku cuma menebeng aja sih. Kan jarang-jarang bisa tahu rahasia sulap pasar begini. Oke. Aku suka gayamu. Ayo ikut kita ke bawah panggung. Oke, let's go. Kita lihat lagi guys. Gimana mekanisme ininya. Mekanisme sulapnya itu gimana sebenarnya. Sita ke bawah ya. Iya, ada dunia rahasia yang tersembunyi di bawah kotak aja ya. Gue tahu sih ini. Aha, udah ketahuan juga. Oke. Tapi sebelum aku mengungkap rahasianya, boleh keluar dulu lihat ada yang aneh. Apa yang aneh? Balon-balonnya nggak ada sih. Dekorasinya udah nggak ada lagi tadi. Oke. Bukannya isinya balon dan dekorasi? Ya benar nih. Hilangnya kemana? Hilang kemana? Pengamatan yang bagus tapi masih belum tepat, sedikit lagi. Bagian belakang pintunya beda. Sebelah dalam beda. Gua lupa sih guys bagian belah dalamnya gimana. Kira kamu tidak bakal sadar soalnya, tapi duduk paling depan. Bagian belakang pintu. Oh, ini awalnya begini guys. Pola ininya hilang nih. Sekarang tinggal oke. Terus coba sambungkan dua info tadi, dapat apa? Jangan-jangan ada kotak di dalam kotak? Mungkin aja ya.
Betul, oke. Turun sambil aku jelaskan cara kerjanya. Oke. Turun ke bawah nih. Ke bagian bawah kotaknya, teman-teman. Ini. Dan jalan ini menghubungkan kedua kotaknya. Oke. Sudah kuduga kamu akan mengerti sebagian besar triknya begitu melihat tempat ini. Ya kan, dari awal gua udah tahu, guys. Kalau yang teleport itu pasti lewat bawah ada ini. Oke, kalian lihat troli ini, oke? Kota yang berisi penonton terpilih akan dibawa ke seberang dengan troli ini. Troli ini bisa bergerak naik turun bahkan berputar agar kotak selalu mengarah ke sisi yang benar, yang tepat. Oke, jadi itu toh gunanya. Ada kotak di dalam kotak. Oke. Benar sekali, kotak yang dalam akan bergerak turun setelah penonton yang terpilih masuk ke dalam, lalu dipindahkan dengan troli, sedangkan kotak luarnya tetap di panggung seakan tidak terjadi apa-apa. Araso. Ternyata begitu cara kerjanya. Ya, benar-benar. Gue ngerti. Setelah kotaknya diturunkan, troli itu akan menyimpan sejumlah energi dengan alat ini agar bisa melakukan langkah selanjutnya. Kalau terpilih ini hanya akan merasakan gerakan samar dalam gelap. Begitu keluar, dia sudah berada di atas panggung. Agak cepet ya keretanya, guys. Yang truk gitu, bukan torak. Gue udah ngomong. Kalau kamu gimana? Kalau bagian kamu? Waktu kamu ngomong terus, bahkan terakhir, ya bener tuh. 3 detik terakhir doi baru keluar, guys ya. Ya, gimana caranya itu? Apa? Gak tau sih. Linet dan fonograf. Apa fonograf itu, guys? Linet percakapan dengan sistem ini mengikuti skrip. Ketika itu mundur dimulai, aku sudah pergi ke kotak satunya lewat jalan rahasia. Oke, pas mungkin masih 50 detik kan udah pindah doi, guys. Terus Linet di mana? Ya bener. Aku ada di dalam koran kosong di belakang kotak. Begitu cara kami mengatur pecahan lainnya dengan sesetan dan yang keluar dari kotak di saat terakhir itu. 3 detik terakhir itu si Linet, guys. Tapi kok bisa mirip gitu? Pantesan sih. Tinggal tukar baju tidak kelihatan bedanya. Iya bener sih. Dan itulah kenapa aku suka sekali trik ini. Cuma bisa dieksekusi oleh aku dan Linet. Iya bener sih, guys. Kalau nggak ada kembaran sih nggak bisa kayaknya ya. Ya ini gua ini keren nih bagian ini nih. Ya bukan cuma sulap asal-asalan. Bener-bener apa sulap banget nih. Oke. Terus ke jalan rahasia dan kabur sebelum kotak yang di troli naik. Itu 3 detik terakhir, guys ya. Keluar 2 detik turun ganti orang, tapi untung bukan Linet yang ketimpa ya. Hari ya harusnya seperti itu, tapi ya yang terjadi kalian lihat kepala di dalam kotak sementara si gadis di dalam bangku penonton hilang entah kemana. Dan kami pun tidak tahu kenapa bisa begitu. Ya, kalau tidak terganggu kejadian ini, trik ini termasuk keren sekali. Tidak akan pernah bisa tebak gimana caranya. Ya mana bisa, gue juga nggak bakal tahu, guys, kalau nggak dibongkar gini. Emang manusia ya. Oke. Let's go, kita cari. Oke. Linet kita nggak boleh di sini, guys. Jadi kita boleh, tapi kan aku nggak bakal menghilang kok. Si Linet lucu banget, sumpah deh. Ya. Tenang aja kok, tenang. Pasti bakalan gue selamatin. Oke. Ini bukti-buktinya yang udah kekumpul. Let's go, kita cari bukti lagi di bawah sini, teman-teman. Oke, pertama. Ini apa ini? Periksa kontrol stasiun kontrol. Oke, ini mungkin alatnya buat bikin keretanya jalan. Terus ini tangga. Tangga membawa kotaknya ke atas. Oke, terus ini apa ini? Pengait gitu, kail. Ada kait di ujung tali. Tidak ada barang. Oke. Mungkin ini bukti penting juga, guys. Ini kail yang tergeletak di sini. Iya benar. Tapi kenapa ditinggal di sini? Pokoknya catat dulu semua. Oke. Tali pengait yang terjatuh. Si. Next itu apa tadi? Vas bunga yang pecah nih. Artinya bahasa hati-hati terpeleset. Ya.
Kok bisa ada air di sini? Trik lainnya lagi mungkin. Ya mungkin aja. Emang tahu ini pasti trip numpain air ke kendi, terus pas kendinya dibalikin airnya. Mungkin aja sih, cuman nggak gitu sih. Tapi kenapa pecah? Ketabrak troli. Harusnya tidak mungkin trolinya bergerak di atas rel kalau sampai akhir tidak mungkin bisa kena. Ya bener sih. Itu jauh dari relnya, apa nggak mungkin juga. Oke, mungkin aja penting ya. Catat vas bunga yang pecah. Oke. Next itu apa ini, pakaian, baju. Ini baju gadis yang dipilih dari penonton. Iya kah? Oh emang gini bajunya tadi guys. Gue lupa sih guys. Oke. Masa culik orang harus lepasin baju dulu? Kalau misalnya lepasinnya ini kacamatanya kok begini. Kalau yang nyulik mesum sih bisa sih guys. Pas baju dulu. Kenapa jadi begini kacamatanya? Ya udah. Oke, ini jadi misteri juga ini. Oke, next. Apalagi? Periksa jalur. Oke, ini rel untuk ngangkat trolinya guys, biar cepet intinya ya. Kalau lari pun juga bisa sih, cuman oke, next. Kotak apa ini? Kotak peralatan, kostum. Oke. Ini trolinya buat angkut penumpang ya kan? Ini ada fan teman-teman. Lewat sini apa ini pasti nih? Yang tersangkanya. Wah, impostor udah nih. Fan-fanan. Kelihatannya seperti saluran ventilasi ya, fan bener. Sebenarnya mudah dilewati orang. Mungkin pelakunya kabur lewat sini. Mungkin saja ya. Jalur sendiri masih mungkin, tapi terlalu sempit kalau sambil membawa orang lain. Oke, jadi cuma bisa sendiri guys. Kalau bawa orang digeret bisa aja sih. Iya benar juga. Oke, selain lewat kotak aja boleh ada di dalam kotak. Nggak coba masuk aja ke dalam gitu, siapa tahu isinya sesuatu, ventilasi terowongan. Oke. Udah, kembali ke permukaan. Oh, udah kelar guys. Let's go. Salah. Halo, nah dek, let's go. Baiklah, TKP-nya sudah diperiksa. Dari tempat baik merapikan petunjuk dan temuan setelah Melus kembali, sepertinya ada beberapa hal yang tidak beres. Oke. Dimozele. Apa kata Garde, penjajahnya kabur lewat ventilasi? Apa ya? Menurut mereka kemungkinan kecil karena jalur ventilasi mengarah ke ruang bawah tanah gedung opera. Jadi maksudnya nggak bisa kabur lewat situ. Jadi memeriksa area itu dengan saksama, tidak satu orang pun yang keluar dari ruang bawah tanah selama pertunjukan atau setelah kejadian, dan tidak ada yang sembunyi di sana. Jadi kemana sih orangnya kaburnya? Ruangan itu jadi sebuah ruangan tertutup. Bapak pembunuhan ruang tertutup. Gue suka nih guys. Makin misterius ya, hilangnya hasil kematian Cowell semuanya tidak bisa dijelaskan. Sekarang aku mengerti kenapa Furina sangat yakin dengan tuduhannya, karena semua bukti mengarah ke Lini dan Lynette. Oke. Dan kata lain, tuntutan tersebut akan segera diproses jika kita tidak menemukan titik terang. Oke. Jadi kita masih jalan buntu nih guys. Kita cari bukti-bukti yang lain dulu nih. Oke. Lini bakalan dipenjara kayaknya. Oke, selama proses pengadilan, Hakim Agung dan Oratrice akan menganggap pertanyaan dari kedua belah pihak. Oratrice itu juga yang Libra itu ya, yang timbangan itu. Indemnitium. Dan dari kedua belah pihak, pembelaan hawa khusus, keterangan saksi mata, bahkan perasaan para penonton semua akan ditampilkan di Oratrice. Oke. Tapi masih bisa dimanipulasi dong itu guys. Seakan-akan Oratrice punya kesadaran sendiri dan turut bertindak sebagai hakim. I see. Guys, tapi gue salah fokus mulu sih. Menarik sekali. Oke. Ya biar apa guys, biar nggak ada itu ya, nggak bisa curang lah intinya, nggak ada biasnya ya.
Pakai yang itu tuh. Oke. Oke. Terakhir para petugas dan pihak berwenang akan bertanya kepada terakhir putusan yang keluar adalah kehendak keadilan. Oh. Jadi keputusan akhirnya harus jadi mesin itu. Paimon pikir Nubilet loh yang berkuasa, ya bener. Jadi ya mesin itu guys yang putusan terakhirnya ya. Oke. Itulah kenapa warga di sini sangat percaya pada Hakim Agung. Oh, jadi intinya nggak pernah salah guys si Hakim Agung. Tadi minta saya sampaikan pesan tidak ada satu orang pun dari kita yang boleh meninggalkan tempat ini sebelum sidang. Iyalah. Kita udah ngacak-ngacak TKP ya. Ya. Ya itu biasa sih karena kita sudah ditetapkan sebagai kuasa hukum si kembar, artinya kita sudah jadi pihak yang terlibat langsung. Ya benar. Mereka cuma khawatir kita bersungkul dengan pihak luar atau mungkin minta tolong orang buat bikin honor. Walaupun tidak, mereka akan repot kalau ada yang ember bocor menyebabkan informasi penting tentang kasus ini sebelum sidang dibuka. Ya. Oke. Saya siap mendobrak keluar. Jangan gitulah, Om. Kita dikasih makan kan? Tentunya, tapi pilihan mungkin kurang bervariasi. Yang sedangkan hanya ala kadarnya tidak melihat preferensi rasa dan nutrisi yang seimbang ya. Ya siapa juga ya pilih-pilih makanan saat begini. Begitu langsung susun temuan kita di sini. Padahal tadinya aku mau traktir kalian makan penutup paling dekat di Fontaine. Karena paling cocok tuh beneran sih bener yang manis-manis. Oke, ini BTW ini guys, ini visionnya Geo. Halah, kalau soal makan aja nih. Oke. Nggak ada cemilan, kata siapa? Ada kok. Kalau tidak ada jajannya bisa bikin sendiri. Oh buset, anak orang kaya gini guys. Oke. Jadi gimana maksudnya? Di sini ya gimana caranya? Mau masak di sini? Siap di Mozele semuanya, silakan ikuti aku. Oke. Apa? Gimana gua nggak paham guys? Ya gitulah intinya ya. Kita lihat aja nanti.